Oh halo, perkenalkan, gue Akila Razan Arman selaku mahasiswa Teknik Informatika di kampus Jakarta Global atau bisa dikenal dengan JGU, Jakarta Global University. Dan di sini gue sekarang udah di semester 2. Ya, di malam yang agak mendung ini dan yang berbahagia ini, gue bakal ngebahas tentang IKN dan kaitannya dengan identitas nasional dan juga demokrasi Indonesia. Oke, kalau begitu, let's get on with it. Oke, IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, IKN ini berlokasi di Kalimantan Timur, yang mana IKN ini nanti tuh bakal jadi ibu kota baru kita kalau udah jadi. Nah, pembangunan proyek IKN ini tuh udah berjalan mulai dari kapan? Dari Juli tahun 2022 kalau nggak salah. Kalau kita lihat sekarang, ini sudah sekitar 3 tahun lah ya. Sekitar 3 tahun proyek ini udah jalan. Tapi udah 3 tahun jalan, kita belum lihat apa ya, proyek ini tuh kayak signifikan, ada hasil signifikannya, karena kemarin tuh baru, kalau nggak salah tuh baru jadi gedung istananya ya, sama yang kocak tuh udah ada tugu. Jadi kita kayak belum lihat ada peradaban gitu sih di sana, kayak cuma masih ya gedung-gedung aja. Padahal ya pemerintah ini udah ngeluarin uang banyak ya, dan juga ngambil dari dana APBN juga, yang mana dana APBN itu ya kalau kita tahu ngambil dari duit rakyat juga, dari pajak kita. Jadi ya ini tuh menimbulkan pertanyaan kayak, sebenarnya apa sih fungsionalitas atau fungsinya IKN ini? Itu yang jadi pertanyaan buat kita semua. Kita akan bahas ini di X selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai ya pembahasan. Kita bahas tentang identitas IKN dengan identitas nasional dulu. Nah, jadi sebenarnya fungsi IKN sebagai identitas nasional ini, IKN itu fungsinya tuh sebagai ibu kota ya. Nah, ibu kota ini tuh fungsinya tuh buat cerminan dari bangsa kita. Nah, jadi tuh IKN ini nggak bakal cuma jadi pusat pemerintahan aja, tapi juga bakal ngewakilin nilai-nilai, budaya, dan juga arah pembangunan dari negara kita di mata dunia. Jadi kayak icon gitu, kayak sesuatu yang orang lain dari berbagai belahan dunia lihat gitu. Jadi kayak IKN tuh bakal jadi kayak icon Indonesia gitu. Nah, kita bisa lihat ya dari infrastruktur yang udah ada di IKN yang tadi gue udah sebutin ya. Contohnya tuh kayak Istana Presiden. Istana Presiden ini kalau kita lihat tuh dia desainnya tuh mirip sama burung Garuda, bukannya mirip, malah terinspirasi. Kenapa gitu? Karena Garuda itu kan sebagai simbol negara kita. Jadi itu udah ikonik banget ya tuh, Indonesia banget gitu loh. Kayak gedung ini gedung Istana Presiden Indonesia berbentuk Garuda. Wih, keren banget gitu. Nah, ini tuh karena kan diambil juga dari lambang, bukan simbol ya, tapi lambang negara kita yang udah itu jadi identitas negara kita yang melekat banget sama negara kita lah intinya. Nah, di sisi lain nih, ada salah satu marka tanah di IKN. Ini baru nih, ini beritanya masih hangat. Nah, marka tanah ini bentuknya tuh tugu. Dimana tugu ini tuh udah dideploy. Kayak contoh, kita bikin website, tapi baru HTML, kayak baru base-nya doang gitu, masih back-end-nya doang, tapi udah kalian deploy. Jadi nggak ada cantiknya gitu, nggak ada maknanya, cuma fungsi doang, fungsi sebagai marka doang. Nah, ini udah dideploy dan dan tulisannya masih lorem ipsum. Kalau kalian tahu, itu beritanya masih hangat ini. Masih beberapa minggu yang lalu. Ini aneh banget sumpah. Karena kalau kalian tahu ya, lorem ipsum itu, kalau anak desain pasti tahu banget.
Lorem ipsum tuh kayak text dummy atau placeholder buat yang fungsinya tuh kayak buat keseimbangan layout aja. Jadi tuh diambil dari bahasa Latin, dan kalau didesain itu tuh nggak ada arti tersendiri, kayak cuma template aja biar layoutnya bersih. Gimana ya pakai lorem ipsum buat jadi ya placeholder itu. Ya mungkin ada artinya di bahasa Latin, gue nggak tahu artinya apa, tapi itu tuh bukan jadi kayak Pak, itu cuma buat pacuan buat bikin desain doang, nggak ada arti tersendiri. Jadi orang tuh bingung gitu loh, kayak ini tuh apa? Lorem ipsum. Kayak itu tugu belum jadi tapi udah di-deploy, kayak aneh. Kenapa ya? Itu udah terukir loh, terukir di dalam tugunya. Kalian bayangin. Itu duit kita loh, duit negara, duit rakyat dipakai buat hal yang buang-buang anggaran, buang-buang resource itu nggak guna, sumpah nggak ada gunanya. Such a waste of money and time and resources, everything bro. That is so stupid. Nah sekarang nih kita ngomongin tentang anggaran tadi. Kita ngomongin tentang anggaran. IKN ini butuh sekitar 89 triliun dari dana APBN sendiri. Itu belum dihitung sama yang dana swasta. Sebenarnya kalau nggak salah tuh sampai buat full pembangunannya ya dari awal sampai akhir tuh kalau nggak salah IKN butuh sekitar 400 triliunan ya, 466 kalau nggak salah. Nah ini tuh apalagi yang APBN ya, itu tuh diambil dari pajak kita kan ya. Jadi kayak kita pasti wajib bayar. Dan kalau dibilang buang-buang anggaran ya kita sama aja kayak buang-buang duit kita sendiri. Kayak what is the purpose man? Like apa tujuannya gitu, apa? Ngapain buang-buang duit ya kan? Dan ini tuh rasanya kayak bertolak belakangan banget sama statement presiden kita pada waktu itu ya, pas waktu dia bilang kalau pengen ada efisiensi anggaran. Nah, sekarang efisiensi anggaran ini lagi berjalan nih. Dan banyak banget anggaran yang terpotong, nggak cuma buat IKN ya. Karena efisiensi ini berdampak juga pada pendidikan, karena waktu itu sempat ramai juga kayak pengen ada pengurangan beasiswa ya, dana beasiswa. Itu parah banget karena gue sendiri anak beasiswa, jadi gue kali itu panik banget tentang efisiensi anggaran ini. Dan salah satu dampaknya juga pasti ke IKN ya. Nah karena proyek ini tuh kan nggak butuh sedikit uang atau dana dari APBN, kemana ya, duit negara dan kita sendiri yang bayar. Tapi di efisiensi kayak pajak kita misalkan bayar full, tapi yang dikeluarin masa nggak full juga gitu loh. Kayak where's the rest bro? Untuk apa yang lain? Nah dampaknya juga tuh kayak memperlambat juga ya, memperlambat pembangunan IKN ini, proyek ini, yang dimana seharusnya kalau tepat waktu ya IKN ini tuh bisa buat kayak tempat untuk, emang tujuannya tuh kalau nggak salah waktu itu untuk sentralisasi dan pemerataan, yang harusnya tuh bisa jadi solusi buat meningkatin kualitas hidup warga negara. Nah, seharusnya tuh ya dengan IKN ini tuh warga bisa mendapatkan hidup yang lebih layak, yang lebih baik gitu setelah proyek IKN ini berjalan. Kalau sesuai rencana ya, tanpa hambatan. Well, sekarang karena banyaknya hambatan ya, banyak yang bilang kalau IKN ini mau mangkrak atau mau berhenti proyeknya. Itu gila banget. Kita udah ngeluarin duit, udah mau jadi, udah ada istana presidennya. Kalau mangkrak, bayangin guys, astaga. Buang-buang duit, waste of money, waste of time, waste of resource. Once again, itu lagi guys. Ini kacau banget. Jadi semoga aja hal ini nggak terjadi ya guys. Oke, kalau gitu kita lanjut ke seksi berikutnya. Oke, jadi kita udah bahas tentang tadi hubungannya dengan identitas nasional dan juga dengan demokrasi Indonesia. Nah, jadi pembangunan IKN ini sebagai ibu kota tuh seharusnya bukan cuma soal fisik ataupun lokasi, tapi juga
tentang bagaimana menciptakan simbol yang benar-benar mencerminkan identitas nasional kita. Dan juga tentunya nilai-nilai demokrasi juga ya. Namun berbagai hambatan seperti kontroversi publik, kesalahan teknis dan tarik ulur anggaran itu justru malah jadi nimbulin pertanyaan besar. Apakah IKN ini benar-benar dibangun untuk rakyat atau malah jadi beban tambahan buat kita semua? Di tengah idealisme yang dibawa, proyek ini tuh harusnya terus diawasi dan tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal. Yang mana tujuannya tuh mewujudkan Indonesia yang lebih merata dan juga berdaulat serta berwibawa. Dengan begitu, saya Akilah Razam Arman. Dengan ini saya tutup pembahasan hari ini, malam ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.